santai dong. Kan kita nggak ada kebaktian, kakak Iya. bisa tiduran dong. Iya, Kakak, kok masih ngobrol aja? Udah waktunya kita ibadah. Emang ibadah? Ya kan Nggak ada ibadah, Kakak. Ibadah, Kakak. Biarpun kita di rumah, adik-adik juga, kita tetap ibadah, Kakak. Iya. Iya, Ayo, tugas kita yang siap-siap. ibadah online ya. Oh, betul. Nanti apa tugasnya? Ih, lupa ya. Iya. Ayo, Ayo, Kakak, ya. Oke, kita siapin diri kita yuk. Yuk. Salam adik-adik kelas kecil sekolah minggu PS3 Raksa. Ada sukacita nggak hari ini? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Hu. Wah, dahsyat. Sudah semangat ya semuanya? Hari ini kita masih tetap ibadah di rumah ya adik-adik. Tapi walau ibadah di rumah harus tetap semangat ya. Sekarang kita mulai ibadah kita ya. Oke, adik-adik semua dan kakak-kakak. Oke. Kakak. Nah, untuk menambah sukacita kita, mari kita angkat pujian ya adik-adik ya. Bagaimana kakak? Boleh, Boleh, ayo. kakak. Apakah kita sudah siap memulai ibadah kita? Siap, kakak. Kita bernyanyi yuk. Yuk, adik-adik di rumah, kita akan puji Tuhan dengan bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik di rumah, mari kita berdiri yuk. Adik-adik, hari ini kita memasuki minggu yang ke-11 setelah Trinitatis. Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ayat pengantar bagi kita hari ini adalah: kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 5b. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha tinggi dan maha pengasih, Engkau telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memuji serta mengucap syukur di tempat-Mu yang kudus ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau menganugerahi kebahagiaan kepada orang yang rendah hati. Pimpinlah ibadah ini sebagai persekutuan jemaat yang hidup dan sehat dengan saling merendahkan diri. Karena Yesus telah merendahkan diri sebagai teladan bagi kami. Roh Kudus kiranya menumbuhkan kerinduan kami mendengar dan berpegang pada firman-Mu sebagai pernyataan iman dan menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, silahkan duduk kembali.
Adik-adik dan kakak guru sekolah minggu, masih semangat kan? Masih dong, Kak. Sekarang kita bernyanyi lagi yuk. Kita angkat pujian Anak Monyet. Semangat ya adik-adik, harus pakai gerakan loh. Monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar sifat anak Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik, harus semangat dan pakai gerakan ya. Ayo jangan mau kalah sama kakak-kakak di sini. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar sifat anak Tuhan. Kakak, aku mau tanya nih. Boleh? Apakah kalau melawan orang tua itu dosa nggak ya? Ih, dosa dong kakak. Kan dalam perintah Tuhan yang kelima, kita diajarkan untuk saling menghormati orang tua. Kakak tahu nggak bahasa Indonesianya kak? Tahu lah, Coba, ini Kakak. katanya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Benar nggak sih kak? Benar kak. Dalam bahasa Simalungun ada kakak. Apa kakak? Begini bunyinya. Maningun pasangaponmu do nama torasmu ase martua ho anjahadokah komanggolu banitano nabinerehon ninai batahu bang. Artinya ada ya kakak ya? Ada kakak. Apa? Artinya adik-adik supaya kita senantiasa selalu mengasihi orang tua kita, di mana orang tua kita adalah wakil Tuhan kita di dunia ini. Segala perintah yang baik wajib kita turutin ya adik-adik sayang. Oh itu ya kakak. Iya. Nah, ingat ya adik-adik, kita harus mengasihi dan menghormati orang tua. Oke adik-adik, harus ya. Oke, sekarang kita berdoa yuk kakak dan adik-adik yuk. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titahmu. Amin. Nah, adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian Yesus Kupanggil. Semangat ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan kepada kami. Kami beroleh kesehatan hingga pada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Tuhan di hati kami dan di hati adik-adik kami, walaupun mereka berada di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap setia berada di tengah-tengah adik kami. Bapa yang baik, kami akan memulai firman kami dengan mengundang Engkau hadir di dalam hati kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak dan adik-adik di rumah, sekarang kita akan firman Tuhan. Nah, semua udah pegang Alkitab kan? Oke, kita buka Alkitab kita ya adik-adik ya. Kita hari ini mendengarkan firman Tuhan dari Amsal. Dari apa tadi adik-adik? Amsal. Ayo, Amsal itu perjanjian lama apa baru? Pasti tahu kan kalau Amsal itu adalah perjanjian lama. Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Udah siap semua? Oke. Kakak bacakan ya. Adik-adik di rumah juga harus ngikutin. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seseorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Amin. Demikian firman Tuhan ya adik-adik ya. Hai adik-adik. Halo kakak. Halo adik-adik. Hai Kak. Wah, kakak-kakak sekolah minggu masih semangat ternyata. Adik-adik di rumah pasti semangat juga kan? Pasti dong. Wow, masih semangat juga kan? Adik-adik semua sayang gak sama papanya? Sayang dong kakak. Kalau sayang sama papanya, apa buktinya? Coba. Kita harus dengarkan apa yang Papa bilang. Terus kalau misalnya disuruh bantu pekerjaan yang kita bisa, kita bantu deh Papa. Membantu pekerjaan papa? Emang bisa? Bisa kakak menyimpan sepatu bapak kalau dia pulang kerja. Iya gitu ya? Iya. Oh, wah mantap. Maksudnya pekerjaan yang memang adik-adik sanggup ya adik-adik ya. Jangan dikerjain kalau adik-adik nggak sanggup ataupun kerjaannya berat. Kalau yang sanggup contohnya apa ya? Kayak misalnya nih, papanya pulang kerja nih ya kakak ya. Nah, papanya kan biasanya kalau pulang kerja itu langsung duduk ya. Nah, adik-adik langsung ambil minum, kasih ke papanya. Itu termasuk kerjaan ringan. Nah, kira-kira kalau angkat galon itu harus dibantu nggak ya? Tapi kalau galonnya kosong, ayo, pasti nggak usah dibantu, ya kan? Tapi kalau galonnya itu berat, pasti dong adik-adik nggak sanggup, harus dibantu, ya kan? Nah adik-adik, kita sekarang mau main drama-drama nih. Ada kisah seorang ayah dan anak perempuannya. Ayahnya lagi kurang sehat adik-adik. Ayo, siapa yang diantara adik-adik pernah papanya kurang sehat? Pasti semua pernah kan papanya sakit? Nah, ini ada ceritanya loh adik-adik. Seru nih, ikutin ya. Putriku, ambilin minum dong, bapak sakit nih. Ih, kamu aja. Ambil aja sendiri. Emang nggak bisa? Stop. Adik-adik, ada yang seperti itu nggak? Ketika papa minta bantuan kecil dari kita, tetapi kita tidak mau membantu. Kira-kira sikap seperti apa itu? Ayo. Apakah sikap itu Tuhan kita suka? Oh, ternyata tidak ya adik-adik. Tuhan tidak menyukai sikap yang seperti itu ya adik-adik ya. Kira-kira Tuhan mau sikap seperti apa ya? Ada lagi nih ceritanya. Seru, ikutin ya. Putriku, ambilin bapak minum dong. Bapak sakit nih. Nih Pak, aku kasih minum yang anget supaya tenggorokannya jadi lega. Makasih ya Iya, nak. cepat sembuh ya Pak. Amin.
Nah adik-adik, itulah sikap anak yang baik ya. Pasti Tuhan senang kalau kita punya sikap seperti itu. Kita harus membantu orang tua kita, apalagi sangat sakit, ya kan? Dan jangan membuat mereka sedih, tetapi harus selalu membuat mereka tersenyum. Nah, kesimpulan firman Tuhan kita hari ini, ingat, kita harus menyayangi orang tua kita. Ada banyak nih, adik-adik ya. Ingat, yang pertama, kita harus menyayangi orang tua kita. Kedua, kita harus mematuhi nasihat mereka. Tiga, kita harus membuat orang tua kita selalu tersenyum. Misalnya nih, kalau kita mau minta jajan, mama cantik, udah pasang muka senyum duluan. Kira-kira dikasih nggak? Pasti dikasih kan? Ya nggak kakak? Nah, makanya adik-adik harus membuat orang tua kita selalu tersenyum, smile. Coba kakak, gimana sih? Tuh, adik-adik pasti pada nyontoin kan? Kayak kakak-kakak tadi ya, harus membuat orang tua kita selalu tersenyum. Ada lagi nih, kita harus mau membantu seperti tadi, ya. Harus mau membantu orang tua kita semampu kita aja. Oke? Semampu kita aja. Yang terakhir nih, kita harus menuruti perintah dan ajaran orang tua yang baik. Oke? Sifat anak Tuhan harus, itu semua harus dihafal. Nah, kakak, hari ini kita ada hafalan nggak ya? Ada. Apa kakak? Gini, ayat hafalannya kan gini. Tertulis dalam Efesus 6 ayat 1. Katanya begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ada lagunya loh kak. Ada ya? Bisa dinyanyiin kakak? Bisa. Wah. Supaya lebih gampang menghafalnya, kita nyanyikan. Oke. Adik-adik Jadi dengerin ya. di Efesus 6 ayat 1 itu kata-katanya begini, kakak ulang sekali lagi. Coba kakak. Ya, ya adik-adik ya, kakak ulang sekali lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Lagunya begini, kita nyanyikan ya kak ya. Oke kakak. Yuk. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi adik-adik semua biar pada hafal. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Ingat ya adik-adik, dihafal. Nah, sekarang kita masuk dalam kreativitas. Adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 4 SD, coba ajak papanya di rumah untuk foto bersama. Gayanya harus sama ya adik-adik ya. Coba kakak, foto deh gaya yang keren gimana ya? Cile nih kakak-kakak nih. Adik-adik di rumah foto bareng papanya ya di rumah ya. Nah, tapi kalau di antara adik-adik ada yang papanya kerja misalnya di luar negeri atau misalnya nggak bareng, misalnya di luar daerah, kita kan di Tangerang, papanya di Medan, boleh papanya foto sendiri, adik-adik foto sendiri. Nah, nanti foto papanya dikirim ke adik-adik, foto adik-adik juga nanti disatuin, dikirim ke kakaknya, nanti kakak-kakak yang edit. Tapi kalau bisa edit sendiri dibantu mama papa, gak apa-apa, boleh nanti diedit. Terus kirim aja fotonya sama kakak-kakak GSM-nya ya adik ya, oke? Nah adik-adik, firman Tuhan udah selesai. Sekarang kita angkat pujian untuk merespon firman Tuhan. Ayo adik-adik yuk, semangat ya, harus tetap semangat. Kami gunakan loh adik-adik, ini lagunya seru banget. Anak bebek ikut induknya.
Allah Bapa kami yang baik, karena kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan kiranya adik-adik kami juga mengerti akan firman-Mu hari ini, yaitu biar adik-adik kami semua sayang Papa dan juga orang tuanya. Hadirlah di hati adik-adik kami ya Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga berdoa buat negeri kami ya Tuhan. Engkau tahu negeri kami sekarang lagi dilanda virus ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Tuhan yang cepat pulihkan negeri kami dari COVID-19 ini. Karena sesungguhnya kami sangat rindu bertatap muka dengan adik-adik kami. Tapi kami menyerahkan semuanya ya Tuhan, adik-adik kami yang di rumah. Biarlah mereka selalu dalam lindungan Tuhan, agar suatu saat kami bisa bertatap muka, kami semuanya dalam keadaan sehat. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sekarang kita ambil persembahan kita yuk kakak. Udah? Adik-adik udah belum? Udah dipegang? Oke, sekarang kita angkat yuk. Sama-sama kita ucapin. Uberedoon, ubani harajaon ninabata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian adik-adik dengan judul Beri Syukur. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini ya. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan, sekarang kita naikkan doa kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala rahmat yang maha pemurah, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ajar kami meneladani Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajar kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Jauhkan kami dari virus yang saat ini sedang melanda dunia ini. Tetap tutup bungkus jiwa dan roh kami ya Tuhan. Terimalah kami dan persembahan kami dengan sukacita, dan ampuni kami jika kami melukai hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan Tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhur Nami, Asetorang Ganu, Senggoi Dalanan Nami, Salakah Natorsa, Dopham Hasoman Nami, Torang Age Huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Adik-adik di rumah, dengan semangat kita nyanyikan Horas B Mahita. Horas B Mahita, Horas B Madatomon, Nadohon B Nadaon. Horas B Mahita, Horas B Mahita,
Selamat hari Minggu, tetap semangat dan jaga diri ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dadah. Dadah.